Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170769. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Fadul Nafis Bank Sri Jepara pada kelas 11 jurusan farmasi dengan tema menebarkan Islam melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 11 Farmasi 1 yang kami cintai, yang kami banggakan. Hari ini kita bertemu lagi hari Rabu tanggal 8 Oktober dengan sehat walafiat. Maka untuk mengawali pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk bisa maju dan memimpin doa teman-temannya agar pembelajaran kita ini penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Silakan. Mari semuanya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas. Untuk yang berikutnya, Pak Effendi akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya, ya. Ahmad Zidan, Evander Zulio, Ulia, Umi Zulfi, Yasmin Mailafa Iza. Alhamdulillah semuanya hadir, sehat semuanya, ge? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk yang semangat, ya. Tepuk PAI namanya, ya. Kalau Pak Effendi bilang tepuk PAI, kemudian prok prok prok, iman, prok prok prok, Islam, prok prok prok, ihsan. PAI selalu di hati. Siap? Tepuk PAI. Iman, Islam, ihsan. PAI selalu di hati. Tepuk tangannya semuanya yang meriah. Baik, terima kasih atas semangatnya di pagi hari ini. Anak-anak semuanya sudah membuka-buka modulnya, nggih, tadi malam, ya? Alhamdulillah. Maka dengan kalian sudah sedikit banyak membuka buku pegangan kalian, maka akan membantu wujudnya pembelajaran hari ini dengan baik.
Semoga materi hari ini bisa memberikan banyak manfaat pada kalian, kemudian bisa kalian praktekkan walau sedikit. Karena materi ini sangat menarik, karena ini menjadi tugas kita semuanya. Tak peduli dia apakah nanti seorang guru, apakah pengusaha, materi ini bisa dilakukan oleh semuanya, walaupun sedikit. Apa materinya? Dibuka modulnya, yakni di bab 4. Bab 4. Apa modulnya bab 4? Menebarkan Islam melalui dakwah. Itu materinya. Maka kita akan mempelajari bagaimana isi dari pembahasan pada bab tersebut secara bertahap satu persatu. Dan saya yakin semuanya sudah pernah dengar adanya mana dakwah, ya. Pernah nggak kalian melihat di medsos, pernah lihat di panggung tabligh akbar, ya toh? Kemudian apa? Dakwah apa gitu ya? Itu akan kita bahas lebih detail. Baik, di slide-nya sudah ada, mari kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, pengertian dari ketiga hal tadi. Dapatkan petunjuk Allah. Ini salah satu upaya kita menegur, melihat satu kemungkaran dengan hati kita. Ini dalil yang kedua. Sekarang kita perhatikan slide yang berikutnya. Beberapa perbedaan dari khutbah, kemudian tabligh dan dakwah. Kita dicermati bahwa khutbah itu dilaksanakan waktunya waktu-waktu tertentu. Kemudian dalam menyampaikan tidak boleh sembarangan, ada rukun, ada syarat, sehingga khutbahnya itu sah. Khutbahnya itu sah. Adapun tabligh secara lisan, tetapi waktunya bisa leluasa. Kalian, bilikan kalian mengadakan tabligh akbar pagi hari, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Mau mengadakan tabligh akbar sore hari, boleh apa tidak? Boleh. Malam hari, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau khutbah Jumat diadakan malam hari, boleh apa tidak? Boleh. Ini apa itu? Khutbah dan tabligh. Kemudian dakwah. Dakwah lebih luas, ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tindakan, dan termasuk dengan bil medsos. Dan medsos, isi medsos kalian dengan yang baik-baik, yang positif. Follow, ikuti medsos-medsos yang memberikan insight yang baik kepada kalian. Jangan medsos yang mempromosikan hedonisme, mempromosikan kebebasan yang tak ada batas. Nah, ini hati-hati. Yang berikutnya, sudah cukup beberapa yang saya sampaikan. Sekarang sebelum kita masuk ke refleksi, Pak Effendi akan membagi kelompok anak-anak semuanya. Saya ingin anak-anak semuanya ikut berperan dalam materi ini, bahwa materi ini menjadi satu inspirasi kalian, bahwa siapapun kalian bisa mengambil peran dalam tema ini. Paham ya? Mau jadi pedagang, ibu rumah tangga, ada medsos, itu bisa menjadi ladang amal kalian, ya, sehingga itu nanti bisa menjadi dalil mansana sunnatan hasanatan. Siapa yang memiliki dariyah
suatu kebaikan, baik itu tulisan, dan kemudian tulisan itu atau tindakan itu, video itu menginspirasi orang lain, maka orang tersebut akan terus mendapatkan pahala. Itu ya. Maka Pak FWD akan memberikan beberapa tugas sesuaikan dengan kecenderungan kalian. Ada yang auditorial, ada yang visual, ada yang kinestetik. Auditorial itu apa? Yang suka mendengar. Visual yang suka melihat, kinestetik yang lebih dominan gerakan. Maka saya akan berikan pilihan tugas dan kalian nanti saya bentuk menjadi 6 kelompok untuk menyusun, berdiskusi, dan praktek. Ya. Pilihannya apa saja? Yang pertama adalah kalian bisa memilih tugas menyusun, mendiskusikan, dan mempraktekkan khotbah. Silakan nanti yang sesuai. Yang kedua, menyusun dan praktek ceramah. Kalau di khotbah ini ceramah. Mungkin anak-anak semuanya sudah kenal yang namanya Anwar Zahid, Naila, itu ala-ala seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian membuat video ceramah, potongan-potongan reels, short yang nanti kalian upload ke medsos kalian. Yang keempat, kalian bisa memilih membuat cuplikan mading mini yang isinya dakwah, isinya materi-materi syiar Islam. Yang kelima, kalian bisa membuat poster atau flyer dakwah yang bisa kalian upload ke medsos kalian. Anak-anak semuanya, ini pilihan, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian mau memilih tugas yang mana. Baik, sebelum mulai diskusi, saya akan tampilkan cuplikan khotbah dan ceramah. Itu ya, bisa dicermati. Jadi kita perhatikan yang khotbah Jumat. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر مثل طيب, orang yang hatinya ingat Allah dan orang-orang yang lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti orang hidup dan orang mati. Maka kalau hati itu sudah mati, hati itu sudah kotor, tak lagi berfungsi, ibadah-ibadah dilalaikan, perintah-perintah Allah diabaikan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ulaika kal-an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati yang mati, hati yang kotor, yang mesti dibersihkan. Ini kan dari khotbah, ada mimbarnya, intonasi semangat, ya, formal. Sekarang yang ramah. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadi rumput. Jangan ditiup angin, bukan diinjak kebun. Ada bahasa-bahasa yang seperti tadi yang gak formal. Ya, kalau yang di khotbah bahasa formal, kalau yang ceramah bisa divariasi rumput,
kebo. Nah, itu di khotbah nggak boleh yang seperti itu ya. Formal, dalil, takwa. Kalau yang tabligh bisa seperti itu. Adapun poster, saya kira anak-anak sudah punya gambaran, flyer juga sudah, mading di sekolah juga punya mading, bisa menjadi ditiru konsep itu. Baik, yang berikutnya saya persilakan anak-anak untuk merapatkan meja kursinya untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk memilih 5 pilihan tugas ini sesuai dengan daya belajar kalian, dan nanti kalian bisa praktek maju satu per satu. Baik anak-anak semuanya sudah diskusi dengan baik. Saya kira untuk tertibnya kelas bisa kembali ke tempat duduk asal tadi, setting awal. Kemudian nanti akan kalian presentasikan satu persatu. Apakah pengen seperti ini atau kembali duduk? Oke, seperti ini aja. Oke. Baik. Untuk yang pertama kita mulai laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu. Baik. Ini saya persilakan kelompok 1 untuk mempraktekkan hasil dari diskusinya, pilihan dari tugas yang sudah kami berikan pilihan tadi. Kami persilakan. Sini. Nama Rafa Eka. Kelompokmu ini milih tugas apa? Khotbah, Pak. Khotbah. Baik, berarti khotbah kita sudah siapkan. Nah, oke, menghadap sana dulu. Ini menjadi apa, Rafa? Mimbar, Pak. Menjadi Bilal ya. Menjadi Bilal. Oke, nanti itu yang khotibnya. Oke, baik, silakan mempraktekkan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibi yawmal jumu'ati anfir wal imamu yaktubu faqad lagawu ansitu asma'u wa ati'um rahimakumullah ansitu asma'u wa ati'um rahimakumullah ansitu asma'u wa ati'um la'allakum turhamun. Setelah Bilal membaca, dilanjutkan khotibnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam. Amin. Minal muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Wa'furhum ala mu'alidin. Amin. Lana min kabil khair. Amin. Ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adzan dulu. Oh, ya duduk. Iya, ada teh madu prono, kulone kono. Nah. Tangannya ning kuping, tangannya ning kuping. Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Wa sholli ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Islam adalah agama yang mengajarkan damai dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Misalnya malina innahu huwal hakimul alim. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafil ibadik sayyidil arabika wa adil wa imami taibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in. Sholatan dari matan bijawamis samawati wal ardin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun taqullaha innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa ladzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyul salat, ayyul falah, qamatis salat, qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, tepuk tangannya yang meriah. Praktek khutbah. Kita beri kesempatan yang cowok dulu ya, sekalian cowok semua dulu untuk maju dan menjelaskan tugas apa yang dipilih dari kelompok ini. Silakan maju semuanya untuk menceritakan. Silakan. Ya, diceritakan garis besarnya saja, ditunjukkan ke depan. Silakan. Silakan maju ke depan semua, berdiri coba. Nah. Oke, ini kelompok yang kedua. Awas kabelnya, maju dikit. Ini ada Davi, ada Zidan, ada Galih, dan ada Febri.
Ditunjukkan produknya apa, karyanya yang ditampilkan ke teman-teman. Beri tepuk tangan. Oke, saya akan wawancara ya. Ini mading ya. Ini temanya apa yang diambil? Temanya apa? Apa isinya? Tentang apa? Tentang Islam. Islam rahmatal lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Oke, bisa diperhatikan bahwa ini ada dalil yang ditampilkan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tak lain diutus Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini nanti seperti ini juga bisa menjadi dakwah kalian anak-anak semuanya. Di lingkungan kalian nanti, di lingkungan RW, RT, punya mading, isilah dengan hal-hal seperti ini. Sedikit ini ada yang membaca, tersentuh hatinya, itu menjadi jariah kalian yang luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Silakan. Kembali. Baik, yang berikutnya kita akan persilahkan untuk kelompok medsos. Ini ada yang milih medsos ya kayaknya ya. Dari mana dulu? Sini dulu ya. Oke, silakan kelompok yang ketiga dari anak-anak putri. Ini putri semuanya ini. Karya apa yang mau ditunjukkan? Silakan maju semua, nggak apa-apa. HP-nya di bawah semua, ditunjukkan medsosnya, apa produknya ini. Dan mungkin ada yang membacakan apa yang ditampilkan itu dibacakan isinya ya. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan poster yang sudah kami posting di medsos yang berjudul Agama Islam ya Rahmatan lil Alamin. Oke, bisa ditunjukkan HP-nya? Medsosnya berapa banyak itu apa itu flyernya? 1, 2, 3, 6, 7. Ada 7 ya. Apa yang mungkin dibacakan? Satu flyer itu, satu slide dibacakan apa yang disampaikan ke netizen. Ada pepatah apa kayaknya menarik itu? Ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Allah sudah mengingatkan pada umat Islam bahwa kebaikannya yang diucapkan atau diperbuatkan akan mendapat balasan sesuai dengan yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini salah satu medsosnya. Ya, diberi tepuk tangan. Jadi kelompok ini membuat flyer, kemudian diupload ke medsos. Ini juga bagian dari dakwah. Oke, silakan kembali. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok yang keempat. Kelompok yang berikutnya. Flyer lagi ya? Oke, silakan maju. Medsosnya ditunjukkan ke teman-temannya. IG-nya apa? Ditunjukkan. Oke, dibacakan salah satu slide-nya. Silakan. Ya, dibacakan. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kebaikan, kenyamanan, keselamatan dan kedamaian bagi seluruh Oke, terima kasih. Ini kelompok yang ketiga. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Silakan kembali ke tempat. Ini tadi kalian bisa melihat teman kalian ini agak introvert, bisa menjadi media yang dipilih untuk dakwahnya. Tabligh dakwah, khutbah tadi sudah. Oke, sekarang yang berikutnya kita masih medsos ya, kelompok medsos. Kelompok berapa ini? 5, silakan. Ini videonya ditampilkan. Oke.
Di volume yang paling keras. Media untuk dakwah. Nah, ini. Jadi misalnya ada yang belum berani tampil langsung, dilihat oleh orang banyak, bisa video short berbagi kepada netizen. Biar netizen itu tidak hanya melihat apa mewahnya dunia saja ya. Hanya apa biasanya netizen itu outfit, piknik, ya, sekali-kali ada ini juga. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali duduk. Baik, yang terakhir kelompok berapa ini? Kelompok 6. Kami persilakan bisa berdiri semuanya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Senantiasa kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli Yang alaihi. kedua, menjaga ucapan dan perilaku. Ingatlah teman-teman, apapun yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas, dan keburukan sekecil apapun juga akan dihukum. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah persaudaraan dan persatuan. Dalam Islam, kita diharuskan untuk memegang teguh tali agama dan agar tidak terpecah belah. Bersatu adalah kekuatan dan perpecahan adalah awal mula kehancuran yang akan kita dapat ketika kita tidak bersatu. Saudara-saudariku, jika kita berilmu, menjaga ucapan dan perilaku, dan menegakkan persaudaraan, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang benar-benar membawa rahmat bagi dunia, umat yang mencerminkan Islam yang damai, indah, dan penuh cinta. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Terharu saya mendengar ceramahnya kali ini. Baik, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik. Alhamdulillah semuanya sudah maju masing-masing kelompok. Ada yang maju diskusi milih apa, ternyata milih khotbah, ada yang milih mading, ada yang ceramah, ada yang buat medsos, semuanya sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita akan masuk ke penghujung pertemuan kita. Maka sebelum kita tutup, Pak Effendi pengen mengajak anak-anak semuanya untuk mengamati tiga pernyataan ini. S itu setuju, R itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju. Pernyataan yang pertama, dakwah, khutbah, tabligh itu sangat penting. Karena itu setiap muslim harus memiliki tekad kuat untuk hadir sebagai bagian dari menambah ilmu agar hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Setuju, ragu-ragu atau tidak setuju? Setuju.
Alhamdulillah. Pernyataan yang kedua, terlibat aktif dalam kegiatan rohani sehingga dapat selektif memilih dai, khatib, mubalek agar masyarakat mendapat ilmu yang berwajah Islam yang rahmatan lil alamin dan berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Setuju, ragu-ragu atau tidak setuju? Alhamdulillah. Terakhir yang semangat jawabannya. Islam itu kebenaran, maka materi dakwah, khutbah, dan tabligh disampaikan secara terbuka, utuh, dan komprehensif. Sebaliknya dihindari menebar kebencian dan memperuncing perbedaan. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju? Alhamdulillah. Itulah 3 pernyataan yang itu semoga bisa meresap dalam pikiran dan hati kalian setelah kita membahas teori-teorinya, diskusi, praktek, dan refleksi ini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Nah, ini saya siapkan sebuah pantun ini ya. Kesimpulannya apa? Khutbah, tabligh, dakwah adalah pilihan ikhtiar kita bersama untuk menebarkan Islam. Maka semua generasi harus berupaya mengambil peran dengan media-media yang sesuai zaman. Kalau dulu medianya adalah di mimbar, panggung, maka generasimu ini anak-anak lebih luas lagi medianya. Media cetak, medsos yang bisa kalian gunakan secara bijak untuk mengambil peran khutbah, tabligh, dan dakwah. Terakhir, 1 buah pantun. Pergi ke sawah memetik padi. Pakai topi dan pakai alas. Wajah ceria nyaman di hati. Mendengar khutbah, tabligh, dakwah dengan ikhlas. Demikian dari Pak Effendi, dan mari berdoa. Saya pimpin langsung apa ketua kelas? Saya langsung, kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila Pak Effendi dalam memandu, mendampingi anak-anak belajar masih banyak kekurangan, kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat, di rumah nanti dibuka lagi, ditelaah lagi, dicermati lagi sebelum masuk ke materi-materi yang berikutnya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah.